Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap gerak. Berdoa mulai. Setelah selesai. Ya semua? Ya. Oke, saya absen dulu ya. Maaf ya Bias. Ahmad Firdaus. Ahmad Huda. April Putri saya. Oke, sudah dulu semua ya untuk hari ini. Oke, untuk mulai pelajaran, kesepakatan kita coba berdiri dulu, kelengkapannya bagaimana? Coba saya lihat. Sudah semua ya. Kesepakatan kita kan harus rapi di setiap pelajarannya. Ya. Oke, sudah. Saya lihat sudah rapi semua. Oke, kembali dulu. Oke, nah pertemuan kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan atmosfer, ya. Nah, masih ingat ya kemarin? Ada beberapa lapisan di atmosfer ya. Ya. Oke, sekarang, nah, kemudian sekarang kita akan masuk ke coba. Kalau kita bayangkan setelah kita mempelajari udara, kemarin kita belajar udara atau atmosfer, ya. Sekarang kita akan belajar berkaitan dengan berarti coba air di permukaan bumi kok kelihatannya ngantuk nih? Ngantuk? Oke, kalau tidak. Nah, air kalau di permukaan bumi kalian membutuhkan air kan? Ya. Tadi minum air? Ya. Berarti air itu merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan. Tanpa adanya air tidak akan ada. Nah, bayangkan. Nah, air di permukaan bumi itu jumlahnya tetap atau berubah? Wah, benar berubah. Jumlahnya tetap. Kalau bentuknya berubah. Di sini nih. Ada air yang bentuknya es? Ada air yang bentuknya uap air? Berarti berbentuk gas ya kan uap. Berarti kalau es dibutuh ke cair, volume air laut meningkat atau tidak? Meningkat. Ya. Nah, kalau air laut kena hujan, dia airnya bertambah apa enggak? Ya. Tetap apa enggak? Tetap. Berarti tetap artinya di permukaan bumi itu jumlah airnya selalu tetap. Nah, kenapa tetap? Kita bahas nanti. Nah, coba bayangkan kalau air di kehidupan kita itu hilang bagaimana? Tidak ada kehidupannya. Ya. Sebelum ada manusia pasti harus ada air dulu. Jangankan manusia, makhluk hidup ya, manusia saja, makhluk hidup. Hewan tumbuhan butuh air? Betul. Ya, apalagi di permukaan bumi itu kan 70% berupa air. Oke, berarti nggak mungkin hilang ya? Kok bisa hilang? Bisa saja ya. Tapi kalau lihat, nah, kenapa kok air tadi berubah wujud, ya kan? Tadi kan berarti proses perubahan wujud, ada yang jadi gas, ada yang tetap cair, ada yang berubah benda padat, ya toh? Iya kan? Nah, berarti itu nanti ada yang namanya siklus hidrologi. Ya, siklus air. Ya, siklus air. Oke, penting nggak mempelajari ini? Jadi tidak hanya nanti kalian kalau orang geografi saja tidak, ya. Air dalam kehidupan kita misalnya kamu jadi kepala apa namanya air itu? PDAM ya. Kepala PDAM ngatur air loh. Ya, kamu di rumah tangga di setiap tempat kalau kamu cari sumber air beda kan? Ya, di setiap tempat itu kan sumber air selalu berbeda. Ada yang jadi air dari air sumur, ada yang dari air sungai ya. Ada yang dari air sumber ya, mata air. Ya, setiap tempat berbeda. Berarti kan ketika kalian misalnya jadi kepala daerah, itu tidak belajar tentang ini. Berarti kita hari ini penting nggak mempelajari ini? Oke, ya, yang ngomong penting kalian ya, bukan saya ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian, nah, siklus hidrologi. Nah, untuk hari ini kita siklus hidrologi, ya, siklus hidrologi. Kita berharap nanti pembelajaran hari ini siswa dapat menjelaskan asal usul air di muka bumi, ya.
Kemudian menjelaskan potensi air di permukaan bumi. Kemudian yang ketiga menjelaskan siklus hidrologi. Ya, oke. Tahu siklus hidrologi? Siklus air di SD sudah? Ya, sudah ya. Sudah. Oke. Nah, ya, dari mana asal mula air? Tahu kalian dari mana? Dari mana awalnya air itu? Nah, coba kita amati dulu berkaitan dengan siklus hidrologi. Nah, ini proses air, ya. Air itu dari mana sih? Dari bergeraknya kemana air itu? Kalau dari mana sih? Dari dataran tinggi ke oke, damati dulu sambil ya. Nah, ini yang namanya siklus hidrologi, siklus pendek. Dari mana tadi? Tadi air dari mana awalnya? Bisa dari air laut mengalami evaporasi. Terus terjadi apa? Terus presipitasi apa presipitasi? Nah, nanti dipelajari dari sini. Nah, ini yang siklus pendek ya. Coba kita amati yang siklus sedang dulu. Silakan diamati dulu. Oke, sudah memahami? Sudah ya? Ada bedanya dengan tadi? Sudah, oke. Nah, nanti kita akan membaca nanti. Oke ya, sudah memahami ya? Nah, kalau sudah sekarang ada yang tanyakan dulu? Tidak ada? Kalau tidak ada, silahkan membentuk kelompok, satu kelompok 4 orang, silahkan. Silahkan berkelompok langsung mengelompok ya. Silakan memberinya. Nanti saya jelaskan ini juga. Oke, silahkan dibuka dulu sambil bisa dilihat Pak. Nah, ini nanti silakan ditulis nama kelompok, berarti kelompok kalian kelompok berapa ya? Kemudian nama siswa. Nah, ini petunjuknya dibaca jangan lupa. Kemudian silakan dikerjakan ini. Ada yang ditanyakan berkaitan ini? Iya ada? Tidak ada. Sudah ada? Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Arli? Sudah? Firdaus? Oke, bedanya siklus panjang dan siklus pendek. Nah, siklus sedang dan siklus panjang. Oke, nanti di bacaan nanti ada. Ya, tenang saja. Nah, oke, pertanyaan bagus. Nah, selama kalian nanti mengerjakan ini, coba silakan dibuka melalui YouTube. Ya. Nah, ini web ini silakan bisa dibuka. Ya, ari.sman3tuba.sch.id. Kalau kalian suka dengan melihat video lebih paham, ya. Nah ini bisa link YouTube sudah ini bisa digunakan ya. Ini. Ya, berkaitan dengan pertemuan 1 siklus hidrologi. Pertemuan kita yang berkaitan dengan siklus hidrologi bisa dibuka itu. Oke. Kemudian selain itu bisa menggunakan buku paket atau buku teks yang ada di kalian. Oke. Silakan dikerjakan, waktunya 40 menit ya. Oke, silakan dikerjakan. Setelah selesai, nanti salah satu kelompok saya tunjuk untuk mempresentasikan. Silakan dikerjakan. Sudah semua? Oke, kita bahas ya. Oke, untuk nomor 1 coba kelompok 4. Ya, kelompok 4. Silakan. Perwakilan kelompok 4. Silakan. Jelaskan macam-macam siklus hidrologi yang terjadi pada daratan. Nah. Siklus pendek terjadi jika air laut menguap mengalami kondensasi menjadi awan dan hujan laut jatuh ke laut. Kedua, siklus sedang air laut mengalami penguapan
terjadi kondensasi dan membentuk awan. Awan tertiup angin dan terbawa ke daratan, kemudian terjadi hujan di daratan. Sebagian air hujan akan meresap ke dalam tanah dan mengalir ke permukaan dan akhirnya menuju ke laut. Siklus air seperti ini disebut siklus air sedang. Oke, jelaskan macam siklus hidrologi yang terjadi pada gambar. Berarti hanya ada di dua gambar itu ya? Ya. Siklus dua, ya. Ada berarti hanya ada dua kalau di gambar tadi ya? Ya, siklus pendek, siklus ya sedang. Ya, kalau siklus pendek berarti dari air laut mengalami penguapan atau evaporasi terus kondensasi, presipitasasi dan jatuh ke laut muter lagi ya. Itu siklus pendek. Kalau siklus sedang, air laut mengalami penguapan atau evaporasi terus kondensasi terus transpirasi juga mengalami. Nah, transpirasi dan evaporasi bareng disebut dengan, belum dibaca tadi, sudah dibaca. Transpirasi dan evaporasi kalau jadikan satu namanya evapotranspirasi. Ya, itu nanti barangkali ada di soal ya. Nah, kemudian setelah itu kondensasi dong, terbawa angin ke daratannya, turun hujan ya. Angin tadi namanya adveksi ya. Kemudian terbawa ke daratan, turun hujan, terus presipitasi ya, mengalir ke tanah, jadi sungai, itu namanya runoff. Sebagian diserap oleh tanah, oleh pori-pori tanah, infiltrasi jadi aliran bawah tanah, perkolasi. Nah, ini kalau kalian pernah ke gua bar, misalnya bar, untuk bar, masa nggak pernah orang ke bar? Pernah, ya. Itu kenapa gua itu bukan karena legenda ada ular besar lewat, ya. Karena itu perkumpulan tadi infiltrasi masuk, karena sifat dari batuan kapur itu sifatnya adalah gampang menyerap, ya, gampang tidak punya pori-pori tapi gampang ada rekahan, sehingga air mengalirnya deras masuk ke dalam tanah. Nah, itu membentuk aliran bawah tanah. Namanya tadi jadi gua itu, ya, namanya sungai bawah tanah. Kalau ke Jogja pernah ke Gua Pindul, Gua Suci, Kali Suci, itulah ya yang membentuk gua. Nah, nanti kan lubang ya kan, aliran air di atas akan membentuk dinding gua, stalaktit dan stalagmit di situ ya. Nah, ya. Nah, setelah mengalir, kita akan kembali lagi ke laut. Nah, sebenarnya air di daerah kas itu tidak layak konsumsi. Ya, tidak layak konsumsi. Karena tadi melalui rekahan air masuk ke dalam tanah, bukan melalui pori. Beda dengan di daerah vulkanik, ya, di daerah pegunungan vulkanik, air melalui pori-pori, pori-porinya rapat, ya, sehingga air jernih kan mengalir. Kan aqua itu nggak mungkin aqua bersumber dari gua aqua, nggak mungkin bersumber dari kali apa tuh Bandi? Ya, kali apa? Kali apa? Saya nggak tahu. Bengawan Solo nggak mungkin ya kan? Nah, bersumber dari tandaan kono ya. Dan jernih airnya, ya. Oke. Lanjut. Ada yang tanyakan? Ada, lanjut. Oke, kalau sudah, coba kita tarik kesimpulan. Beberapa dulu semuanya dulu. Coba kita tarik kesimpulan. Nah, di hari ini apa? Nah, berkaitan dengan tadi terbentuknya air dari mana? Kalau kita amati teori tadi ya, yuk. Nah, Pluto dan Sarapian dan sebagainya tadi gimana? Ya, dari benda angkasa, ya, luar angkasa yang masuk ke permukaan bumi. Siklus hidrologi ada berapa? Ada berapa? Siklusnya, komponennya. Siklusnya ada berapa? Komponennya 10. Siklusnya ada berapa? Ya, siklus ada. Ya, siklus apa saja? Oke, ada yang tanyakan?
Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita refleksi ya pembelajaran kita hari ini ya. Silakan siapkan kertas, lembar kertas. Nah ini, langsung jawabannya saja, tulis nama kelas pribadi masing-masing ya. Apakah kalian memahami konsep materi yang dipelajari hari ini? Nah, silakan ditulis di kertas. Pada bagian mana yang belum kalian pahami? Ya. Nah, apakah LKPD membantu kalian memahami materi yang diajarkan? Waktu untuk ini 3 menit saja ya. Mana pembelajaran hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan. Nah, kalau bisa tiap hari begini ya. Sudah bisa langsung kita asesmen formatif untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, cbt.sman3 dibuka. Sudah, oke kalau sudah. Saya berpesan karena ini adalah materi psikologi berkaitan dengan air, jaga kelestarian air. Kalau tadi air itu tercemar, siklus yang terjadi, apakah air itu bisa jernih kembali? Sulit, ya, sulit, ya. Walaupun air itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui, tapi pada proses siklus tadi, ketika siklus itu terjadi perubahan, akan terjadi perubahan pada kondisi alam. Ya, kalau nanti air akan semakin sulit didapat, air bersih, apa yang terjadi pada manusia? Coba renungkan nanti. Ya, oke ya. Tidak ada yang tanyakan? Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah, kalau melihat nilai dan keaktifan kelompok, saya lihat yang paling bagus adalah kelompok 4. Ya. Sebelum mempelajari buku, saya harapkan nanti berkaitan dengan ini materi ini, tugas kalian nanti mengerjakan berkaitan dengan siklus hidrologi dalam bentuk boleh memilih. Bukannya kelompok ya, sesuai dengan kelompoknya ini, boleh video berkaitan dengan siklus hidrologi, ya, boleh sketsa berkaitan dengan siklus hidrologi bisa di kardus yang dibuat itu ya, sketsa itu ya, atau dibuat berupa berupa instruksi ya, atau garis besar materi berkaitan dengan siklus hidrologi, bisa dalam bentuk pamflet atau apa itu ya. Silakan pilih bentuk produk yang kalian inginkan sesuai dengan kelompok dan kreativitas kalian masing-masing ya. Oke, tugasnya dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Oke, karena itu ya kan? Gimana pembelajaran hari ini? Berharap pertemuan lagi besok? Oke ya. Ada yang tanya? Untuk pertemuan selanjutnya, kalian pelajari berkaitan dengan sudah ada yang baca belum? Belum, pasti belum ya. Berarti berkaitan dengan dinamika perairan laut. Nanti dipelajari. Nah, ya kan? Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Jangan lupa belajar di rumah.